A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Klana Yuda Channel mempersembahkan cerita singkat serial Mas Karepet episode yang ke-37. Selamat mendengarkan. Ketika itu, Putut Glate Awu maupun Putut Paksi sudah terluka oleh ikat pinggang Mas Karepet, sehingga darah pun mengalir. Rasa pedih yang dirasa membuat keduanya menjadi cemas. Tetapi serangan Mas Karepet ternyata tidak berhenti. Ikat pinggang yang terbuat dari kulit buaya Mas Karepet seakan-akan mematuk bagaikan ular pandotan macan menyambar bahu Putut Paksi. Putut Paksi terlambat beberapa langkah surut. Namun serangan Mas Karepet berikutnya terganggu karena Putut Glate Awu itu meloncat sambil menusukkan belatinya. Uish! Namun Mas Karepet melihat serangan tersebut. Karena itu maka ia segera menggeserkan kakinya ke belakang. Uish! Sambil menghentakkan ikat pinggangnya kulit tuh. Tak! Tush! Putut Glate Awu itu mengaduh tertahan. Tubuhnya terbanting ke samping dan dadanya lah yang terlihat menganga oleh ujung ikat pinggang kulit Mas Karepet. Putut Glate Awu itu terjatuh bagaikan sebatang dahan yang patah dari batangnya. Melihat apa yang telah menimpa adik sepeguannya, Putut Paksi menyerang dengan menikam ke arah dada Mas Karepet. Namun Mas Karepet sempat meloncat ke samping, sehingga belati panjang tersebut tidak mengenainya. Namun demikian, Putut Paksi itu memutar tubuhnya. Ikat pinggang kulit Mas Karepet telah melingkar di tubuhnya. Demikian Mas Karepet menghentakkan ikat pinggang kulitnya. Maka Putut Paksi pun berputar dan tubuhnya pun sudah jatuh terguling di tanah yang kering. Jantung Mas Karepet melihat Putut Glate Awu masih mampu bergeser dari tempatnya meskipun ia sudah terluka parah, maka ikat pinggangnya akan ia hentakkan ke lawannya. Jantung Putut Paksi bagaikan berhenti berdetak karena hentakan yang begitu kuatnya, sehingga Putut Paksi pun harus jatuh pingsan. Tetapi pada saat itu tiba-tiba terdengar suara orang berkata, "Hentikan Karepet." Mas Karepet pun menghentikan niatnya, karena ia telah melihat orang yang berpakaian hitam dengan cabai yang terbuat dari anyaman kulit bambu telah mendatanginya. Ketika orang itu semakin dekat dengannya, betapa terkejutnya Mas Karepet, sebab orang tersebut ternyata Kanjeng Sunan Kalijaga. Mas Karepet pun segera menghampirinya. Lalu ia duduk di hadapan Kanjeng Sunan Kalijaga yang sudah berada di hadapannya itu. "Karepet, hamba Kanjeng Sunan, apakah gejolak hatimu sudah mereda?" lanjut Sunan Kalijaga. "Ampun Kanjeng Sunan, baiklah, ingsun sudah mendengar apa yang sedang terjadi di Taman Kaputren. Dan rupanya kau telah lupa dengan pesanku pada saat pertama kali ingsun bertemu denganmu di Desa Tingkir." Sementara itu Mas Karepet masih menundukkan kepalanya. Lalu Kanjeng Sunan Kalijaga melanjutkan perkataannya. "Karepet, karena semuanya itu sudah terjadi, maka untuk menenteramkan gejolak yang masih panas di Demak Bintoro, ingsun perintahkan kau ke tanah perdikan Banyu Biru untuk menetap sementara waktu di sana. Dan temui Kiai Majasta
serta bergulah padanya untuk menimba ilmu. Itu akan dawuh Kanjeng Sunan. Dan satu lagi karepet, keris Kiai Sengklet, ingsun minta lagi. Sejenak kemudian Mas Karepet telah mengambil kain putih yang di dalamnya bersih keris tersebut. Kemudian diserahkannya kepada Kanjeng Sunan Kalijogo. Sekarang berangkatlah ke tanah perdikan Banyu Biru. Sedika dawuh Kanjeng Sunan. Kemudian sambil sungkem dan mohon doa restu, Mas Karepet pun meninggalkan tempat tersebut dan tidak lupa beruluk salam. Kanjeng Sunan pun menjawabnya juga. Lalu Kanjeng Sunan Kalijogo menghampiri Putut Paksi dan Putut Gladeau. Kemudian dengan menyentuh beberapa urat saraf di bagian belakang telinga, Putut Paksi pun telah bangun dari pingsannya. Lalu luka-luka kudunya telah sembuh dengan usapan tangan Kanjeng Sunan Kalijogo yang mengandung energi yang tidak kasat mata. Putut Paksi serta Putut Gladeau pun mengucapkan terima kasih. Namun ketika keduanya menanyakan siapa sebenarnya orang yang menolongnya, dan kemudian dijawab oleh Kanjeng Sunan Kalijogo, tiba-tiba Putut Paksi dan Putut Gladeau itu langsung sungkem kepada Kanjeng Sunan. Bahkan keduanya tidak mau pulang ke padepokannya di daerah Pagunungan Kendeng, karena keduanya ingin mengabdi serta ingin berguru kepada Kanjeng Sunan Kalijogo. Kanjeng Sunan pun tidak menolaknya dan keduanya telah mengikuti Kanjeng Sunan Kalijogo menuju ke padepokannya. Sementara itu, Mas Karepet sedang dalam perjalanannya ke tanah perdikan Banyu Biru. Namun, Mas Karepet tidak mengetahui bahwa di tanah perdikan Banyu Biru suasananya sedang tegang-tegangnya. Semua keamanan di setiap padukuhan telah diperketat dengan tersiarnya bahwa dua pusaka, yaitu Kiai Nogosostro serta Kiai Sapu Inten, berada di tanah perdikan Banyu Biru tersebut. Lalu bagaimanakah kisah selanjutnya tentang Sunan Mas Karepet? Maka nantikanlah episode yang ke-38. Terima kasih. Sampai jumpa.